I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dengan NIM 210536162. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Zulafdal MPD. Adapun studi kasus yang akan dibahas yaitu untuk pertemuan 1 itu tentang fungsi dan peran lembaga keuangan. Pertemuan 2 mengenai kondisi perbankan di Indonesia dari masa ke masa. Pertemuan 3 itu fungsi dan tugas bank sentral. Dan yang terakhir pertemuan 4 yaitu fungsi dan peranan otoritas jasa keuangan. Nah, untuk kasus pertemuan 1 yaitu tentang BSI diduga kena serangan cyber, pengamat sebut pertahanan bank tidak kuat. Nah, di sini Bank Syariah Indonesia atau BSI itu mengalami gangguan layanan yang diduga dari serangan cyber ransomware yang berasal dari grup peretas dari negara Rusia yang bernama Lockbit. Serangan ini melumpuhkan layanan BSI selama kurang lebih 5 hari dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi para nasabahnya. Nah, meskipun BSI ini sudah mengklaim bahwa telah memulihkan layanan yang mereka berikan, serangan ini menyorot kerentanan sistem pertahanan cyber bank-bank di Indonesia yang perlu diperkuat mengingat serangan cyber semakin kompleks dan canggih. Selain itu, peretas Lockbit mengancam akan membocorkan data pribadi nasabah dan pegawai BSI jika tidak diberi tebusan jika tidak membayar. Nah, dengan menandai serangan sebagai jenis ransomware di mana data korban dienkripsi dan peretas meminta uang tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai analisis TOS, Threat, Opportunity, Weakness, and Strength. Nah, pada kasus pertemuan 1 yaitu tentang BSI, threat atau ancamannya yaitu terkait dengan serangan cyber yang semakin canggih dan potensi kebocoran data pribadi nasabah. Nah, serangan cyber ransomware seperti yang dilakukan oleh Lockbit menenskripsi data berharga dengan meminta tebusan, disertai dengan ancaman untuk membocorkan data jika mereka tidak mendapatkan bayaran. Selanjutnya yaitu peluang. Nah, peluangnya adalah untuk memperkuat sistem keamanan cyber di perbankan Indonesia secara keseluruhan. Kerjasama dengan otoritas terkait seperti Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN juga dapat ditingkatkan untuk mengatasi ancaman atau serangan cyber yang semakin kompleks dan canggih, serta sistem pertahanan cyber yang tidak cukup kuat. Selanjutnya yaitu tentang weakness atau ancaman dari kasus BSI ini. Nah, sistem pertahanan cyber yang tidak cukup kuat yang terbukti dengan sering terjadinya serangan cyber terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Terlebih lagi dalam kasus BSI ini, serangan ransomware yang melumpuhkan layanan dan pencurian data pribadi dari nasabah, menggarisbawahi kerentanan sistem pertahanan cyber. Nah, yang terakhir itu ada strength atau kekuatan. Nah, dari kasus ini bahwa kesadaran BSI tentang pentingnya menjaga data dan dana nasabah sebagai prioritas utama. Nah, juga kemampuan pemulihan yang cepat setelah serangan juga merupakan kekuatan lainnya. Selanjutnya pada materi pertemuan 2 yaitu tentang transformasi digital perbankan wujudkan bank digital. Nah, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak besar bagi industri perbankan. Nah, salah satunya adalah membawa kita ke dalam era revolusi industri 5.0 selama beberapa tahun terakhir. Perubahan ini terutama dipicu oleh adopsi teknologi digital yang pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah solusi finansial digital. Nah, transaksi digital di seluruh dunia itu telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Perkembangan teknologi industri perbankan
menuju perbankan digital. Nah, transaksi digital tumbuh pesat terutama di Indonesia. Tantangannya meliputi keamanan data dan regulasi. Nah, bank digital itu berbeda dengan konvensional karena operasi sepenuhnya digital. Dampak positifnya adalah peningkatan aksesibilitas perbankan dan daya saing ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai analisis TOWS, Threat, Opportunity, Weakness, and Strength. Nah, untuk threat atau ancaman dari kasus ini melibatkan resiko keamanan data nasabah dan persaingan ketat di pasar perbankan digital. Setelah itu ada opportunity atau peluang. Nah, terdapat peluang besar dalam pertumbuhan transaksi digital yang pesat dan populasi muda yang menerima teknologi dengan baik. Untuk weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan terkait dengan literasi digital yang rendah dan infrastruktur teknologi yang bisa dikatakan tidak merata di seluruh Indonesia. Yang terakhir itu ada strength atau kekuatan. Nah, bank digital itu memiliki inovasi teknologi dan lebih fleksibilitas operasional tanpa kantor fisik sebagai kekuatan utama. Kasus selanjutnya yaitu pada pertemuan 3 tentang MA tolak PK yang diajukan oleh Bank China Construction Bank Indonesia atau CCBI. Nah, dalam kasus ini, Mahkamah Agung Indonesia itu telah menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh China Construction Bank Indonesia atau CCBI terhadap gugatan Fireworks Venture Limited. Nah, gugatan tersebut berhubungan dengan klaim piutang senilai 2 juta dolar Amerika Serikat atas nama debitur PT Geria Wijaya Prestige yang diklaim oleh CCBI. Nah, Fireworks Venture Limited menyatakan bahwa CCBI tidak memiliki hak atas klaim piutang dikarenakan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN telah mengambil alih penanganan aset kredit macet PT GWP pada tahun 2000. Nah, BPPN juga telah menyelesaikan penanganan kredit macet ini melalui lelang pada 2004 yang dimana dimenangkan oleh PT Millennium Atlantis Security atau MAS dan piutang PT GWP dialihkan kepada PT MAS. Putusan MA memerintahkan CCBI untuk menyerahkan sertifikat kepemilikan properti kepada Fireworks Venture Limited dan menghukum CCBI untuk membayar kerugian material yang diderita oleh penggugat. CCBI juga telah melakukan banding dan kasasi, tetapi upaya hukum ini juga ditolak, termasuk permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh CCBI. Selanjutnya yaitu mengenai analisis TOWS dari kasus tersebut. Yang pertama itu ada threat atau ancaman. Nah, dalam kasus tersebut, ancaman yang dihadapi oleh CCBI adalah resiko kerugian material yang harus mereka tanggung sebagai akibat dari putusan MA. Nah, selain itu, kasus ini juga berdampak pada reputasi bank dalam pemenuhan kewajiban hukum dan etika bisnis. Nah, adapun peluang atau opportunity yaitu untuk memperbaiki reputasi dan kewajiban perbankan. Mereka dapat memperkuat kebijakan internalnya untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil itu sesuai dengan hukum dan etika bisnis. Selain itu, mereka dapat memperkuat prosedur hukum dan verifikasi sebelum melakukan tindakan seperti pengalihan piutang. Nah, kelemahannya yang terlihat dalam kasus ini adalah tindakan yang dilakukan oleh CCBI yang dinilai melawan hukum dengan mengalihkan piutang senilai 2 juta dolar Amerika Serikat atas nama debitur PT Geria Wijaya Prestige atau GWP kepada Tommy Winata. Nah, keputusan MA menolak PK tersebut menunjukkan bahwa kelemahan dalam argumen hukum yang diajukan oleh CCBI. Selanjutnya adalah kekuatan. Nah, keunggulannya adalah dalam menghadapi ancaman dan kelemahan ini, Bank CCBI bisa meningkatkan pemahaman hukum
dan pengawasan dalam tindakan mereka terkait piutang dan transaksi keuangan. Dengan langkah-langkah ini, mereka dapat meminimalisir resiko hukum dan kerugian finansial di masa depan serta memperbaiki reputasi mereka dalam industri perbankan. Selanjutnya kasus pada pertemuan 4 yaitu tentang Jokowi beri OJK 15 kewenangan di penyidikan kasus pidana jasa keuangan. Nah, Presiden Jokowi telah memberikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 15 kewenangan sebagai penyidik dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan melalui peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2023. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek seperti menerima laporan pelanggaran, melakukan penelitian, memeriksa dan meminta keterangan, meminta bantuan kepolisian, melakukan penggeledahan, memblokir rekening bank, dan lain sebagainya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat peran OJK dalam penegakan hukum dan pengawasan di sektor keuangan. Dengan adanya regulasi ini, OJK memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyelidiki dan menindaklanjuti tindak pidana di sektor keuangan, yang merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor ini. Selanjutnya yaitu mengenai analisis TOS dari kasus ini, yaitu ancaman, peluang, kelemahan, dan juga kekuatan. Nah, salah satu ancaman utama adalah potensi intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sektor keuangan. Nah, hal ini dapat mengganggu independensi OJK dalam menjalankan kewenangannya. Nah, selain itu, penegak hukum yang tegas dapat memicu ketegangan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana di sektor keuangan yang mungkin mencoba untuk menghambat penyidikan. Nah, untuk peluangnya, yaitu perluasan kewenangan ini menciptakan peluang bagi OJK untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan dan menindak pelanggaran dengan lebih cepat. Mereka juga dapat memanfaatkan teknologi yang ada, teknologi informasi yang tersedia untuk mengumpulkan bukti dan berkolaborasi dengan instansi lain. Adapun kelemahannya, OJK harus memastikan bahwa kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan atau melanggar hak asasi individu. Penyidikan yang berlebihan atau tidak adil dapat merugikan pihak yang tidak bersalah. Selain itu, perlu ada sumber daya yang memadai dan juga pelatihan yang tepat bagi penyidik OJK untuk menjalankan perannya dengan efektif. Nah, yang terakhir ada kekuatan. Perluasan wewenang OJK memberikan mereka alat yang lebih kuat untuk mengawasi dan menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan. OJK menjadi lebih proaktif lagi dalam mengumpulkan bukti dan mengambil tindakan penegakan hukum yang lebih tegas. Nah, ini dapat meningkatkan integritas dan stabilitas sektor jasa keuangan.